Halo sahabat Sangkar, gimana kabarnya? Kembali lagi dengan kami Sangka Karya, yang dimana channel ini akan merangkum film-film yang sangat epik yang membuat Anda merasakan layaknya berada di film tersebut. Kali ini tim Sangka Karya akan membahas sebuah film bertemakan survive, yang dimana survive ini bukan lagi berada di tengah hutan, apalagi survive di tengah kota yang hidup di pinggir jalan, melainkan film ini mengharuskan seorang ibu muda yang melahirkan di tengah laut. Nah, gimana coba itu? Gak perlu berlama-lama, kita langsung saja ke filmnya. Di awal film kita diperlihatkan dengan sepasang suami istri yang dibawa oleh seseorang untuk menyelinap masuk ke sebuah kontainer untuk menghindari sebuah razia. Dan ternyata bukan hanya mereka yang sedang menyelinap masuk, namun terdapat kelompok lain yang hendak ingin menyelinap masuk, namun diketahui oleh para penjaga sekitar. Sampai saat ini kita belum dapat mengetahui mengapa atau apa yang sedang terjadi. Saat sudah berada di dalam sebuah kontainer, ternyata bukan hanya mereka yang menyelinap, namun terdapat orang lain juga yang akan dibawa pergi dengan kontainer tersebut ke sebuah negara, yaitu Irlandia. Yang diketahui bahwa sejak 7 bulan terakhir, negara Spanyol menerapkan gerakan yang disebut sebagai gerakan ketidakcukupan, yang dimana negara Spanyol ini tengah mengalami kelangkaan atas sumber dayanya, namun tidak termasuk manusia. Diketahui pula sepasang suami istri ini bernama Nico dan Mia, dan sang istri tengah hamil besar. Saat tengah tertidur, saat itu pula pintu kontainer itu dibuka dan ternyata masih banyak yang akan ikut pergi bersama mereka. Namun para penjaga yang menurut analisis tim Sangka Karya ini, mereka adalah pengantar ekspedisi barang yang menggunakan truk kontainer dan mengambil kesempatan di tengah krisis ini demi mendapatkan penghasilan tambahan. Setelah banyaknya orang yang ingin masuk ke satu kontainer itu, tiba-tiba para penjaga ekspedisi ini meminta dengan keras untuk sebagian penumpang gelap itu membagi dua kelompok. Yang oleh sebab itu Mia dan Nico terpisah, yang membuat Mia sangat ketakutan. Namun Nico mengatakan melewati sebuah telepon bahwa kita akan baik-baik saja. Suami yang sungguh bisa menenangkan sang istri. Saat dalam perjalanan, Mia menyaksikan saat rezim mulai menangkap wanita dan anak kecil guna mengurangi populasi di negara Spanyol karena kelangkaan sumber dayanya. Yang tak berselang lama, kontainer ini terkena razia oleh para penjaga di sana, yang pasti kalau mereka ketahuan pasti mereka akan ditangkap oleh para penjaga tersebut. Saat kontainer itu dibuka oleh para penjaga, ya, mereka semua bersembunyi di balik papan yang menyekat antara dua ruangan. Namun sang ketua penjaga tidak kehabisan akal. Dia memerintahkan anak buahnya untuk berdiri di batas papan tersebut, dan kapten keluar dan berdiri tepat di samping pembatas antara box kontainer dan bagian depan truk. Yang saat kapten memerintahkan anak buahnya untuk menembak, ya, diketahuilah tidak ada sinkronisasi antara titik berdiri bawahan dan sang ketua razia. Disitulah sang ketua meminta para penumpang gelap yang diiming-imingi bahwa mereka akan baik-baik saja, dan bersamaan Mia segera meranjak naik ke atas box yang saat papan sekatan dibuka, sang ketua dengan seenak jidat untuk membantai mereka semua, yang tidak terkecuali anak kecil yang tidak tahu apapun dihabisi. Sadis. Yang oleh karena Mia berada di atas box, jadi hanyalah Mia satu-satunya yang selamat. Setelah kejadian tersebut, kontainer yang diisi oleh Mia seorang diri mulai diangkut ke sebuah kapal, dan segera Mia mengumpulkan barang-barang yang dimiliki oleh para penumpang yang tewas tadi. Yang saat Mia sedang tertidur, terjadi benturan yang membuat Mia terbangun, yang ketika Mia melihat keluar, tengah terjadi badai yang sangat besar, yang oleh karena badai tersebut suara Mia yang meminta tolong pun tidak terdengar oleh anak buah kapal. Yang ketika kapal berada di titik tertinggi sebuah ombak yang membuat kontainer Mia terjatuh dari kapal.
Saat Mia tersadar dari pingsannya dan melihat keluar, yang setelah Mia melihat ke seliling bagian sisi kontainer yang terlihat hanyalah lautan. Terlihat juga alat komunikasinya hancur akibat benturan yang terjadi akibat badai tadi malam. Lalu Mia membuka isi semua box yang sedari awal berada di dalam kontainer yang hanyalah berisikan minuman beralkohol, jas hujan, dan ratusan Tupperware. Saat Mia sedang mengumpulkan barang-barang itulah terdengar suara teriakan yang ternyata terdapat sebuah kontainer yang terjatuh juga dari atas kapal. Namun naas bagi para penumpang itu yang mereka tenggelam ke dasar laut. Seketika pun Mia stres karena kemungkinan Nico sang suami berada juga di dalam kontainer tersebut. Aduh, kasihan cocok. Saat keputusasaan tersebutlah hasrat Mia ingin mengakhiri hidupnya muncul. Namun insting dari janin yang berada di dalam kandungan Mia pun bertindak seakan-akan berkata, "Kita bisa melewati ini semua, Bun." Dan akhirnya pun Mia mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Saat itu pula naluri bertahan hidup seorang manusia pun muncul. Lalu Mia menambal semua lubang agar tidak menenggelamkan kontainer tersebut. Dan tiba-tiba ponsel Mia pun berbunyi, dan itu adalah Nico yang ternyata masih hidup. Dan Mia mengatakan bahwa dia berada di tengah laut dan Nico berjanji akan menjemputnya. Saat Mia sedang melihat keluar, ternyata akan terjadi sebuah badai yang saat bersamaan pula air ketubannya pecah. Dengan penuh perjuangan dan kesendirian, Mia harus menjalani proses melahirkan di dalam sebuah kontainer tanpa bantuan apapun dan tanpa bantuan siapapun. Dan dengan diiringi dengan penuh teriakan dan suara badai, akhirnya Mia berhasil melahirkan di dalam air, yang ketika sang bayi diangkat ternyata bayi tersebut tidak menangis, yang artinya bayi yang dilahirkannya tidak selamat. Namun Mia tidak berputus asa. Mia berusaha semaksimal mungkin memukul pundak si bayi agar bisa bernapas, dan ternyata bayinya pun berhasil selamat. Di hari berikutnya Mia pun berusaha membuka sisi bagian atas kontainer, dan sang bayi pun terus menangis yang membuat Mia geram. Ya gimana nggak stres coba? Kayak gini Mia sendirian bertahan hidup kan. Ditambah stok makanan udah dikit juga kan. Aduh, semangat Mia. Hari-hari Mia terus jalani dan masih berusaha membuka sisi bagian kapal, yang kondisi Mia pun sekarang sungguh sangat memprihatinkan. Ditambah sang bayi yang kepanasan yang terus berada di dalam kontainer. Di tengah malam dan diselimuti rasa lapar yang amat sangat, Mia tanpa berpikir panjang lalu memakan ari-arinya sendiri. Dan saat Mia sedang menikmati makan malamnya, terdapat suara hewan yang ketika melihat keluar, ya itu adalah sebuah ikan paus. Hari berikutnya Mia melanjutkan untuk tetap berusaha membuka kontainer tersebut. Namun karena alat bornya mati, Mia menggunakan sebuah pisau untuk menembus besi yang sangat amat tebal itu. Di tengah kelelahannya dan rasa dahaga yang begitu terasa di tenggorokan, Mia dengan sadar dan bertahan untuk tidak meminum air laut yang kalau dipikir-pikir sedikit sih nggak apa-apa kali ya. Kalian bayangin sumpah kalau saya sendiri yang berada di posisi tersebut. Semesta berkehendak yang hujan pun turun, yang segera Mia meminumnya guna menambah stamina yang kini hanya sisa sedikit. Lalu dengan menggunakan kekuatan yang tersisa, Mia menarik sisi bagian atas dan akhirnya Mia bisa merasakan udara segar yang sekian lama berada di dalam kontainer itu. Dan Mia segera ke atas kapal yang semua terlihat hanyalah lautan. Saat Mia sedang mengganti popok buatan yang dibuat oleh Mia dan membuangnya ke laut, disitulah ikan berdatangan, yang seketika Mia membuat tombak buatan untuk menangkap ikan-ikan itu. Namun usahanya gagal. Ketika Mia sedang merebahkan lelah, pesawat pun lewat dan Mia segera mengambil kaca ke dalam kontainer untuk memantulkan cahaya. Dan ketika Mia hendak kembali ke atas, aduh ngilu. Dan Mia pun lantas menjahit sendiri luka sobekannya tanpa menggunakan bantuan suntikan anti rasa yang pastinya amat terasa sakit. Dan kalau ditampilkan di sini pasti langsung kena ban. Hehehe.
Yang masih dengan semangat untuk bertahan hidup, Mia lantas membuat jaring untuk menangkap ikan di laut yang sekian lama Mia berusaha, dan akhirnya Mia berhasil mendapatkan satu ekor yang tanpa dibakar, digoreng, apalagi dipepes. Mia memakan ikan itu secara mentah-mentah, dan dengan jaring itulah Mia berhasil menangkap banyak ikan untuk stoknya bertahan hidup. Dan kita diperlihatkan Mia sedang membuang begitu banyak Tupperware untuk menandakan bahwa terdapat seseorang di tengah laut. Dan kita diperlihatkan pula bahwa kontainer Mia kini sudah setengah berada di dalam laut. Lalu Mia dengan sedemikian rupa berusaha untuk membuang lagi air itu. Dan dengan diselimuti dinginnya laut, Mia menyalakan sebuah api yang dibuatnya dan diiringi dengan lagu. En la puerta del cielo. Saat Mia sedang berada di atas kontainer, tiba-tiba Mia mendapatkan sebuah panggilan telepon yang itu berasal dari sang suami, yaitu Nico. Yang di sini kita diperlihatkan sebuah hal yang sangat menyentuh hati ketika sang suami harus berpamitan untuk selamanya. Yang karena Nico terkena tembakan yang membuat dia kehilangan banyak darah. Saat itu pula Mia mengatakan tentang bayi yang baru dilahirkannya. Mia pula memberi nama pada bayinya itu adalah Koa, yang dimana nama itu adalah nama yang diberikan Nico sebelum berpisah dengan Mia di kontainer. Arti dari nama itu adalah seorang anak perempuan yang sanggup berjuang dan bisa melindungi ibunya. Di sini kita dibawa kepada dua sisi yang harus menghadapi situasi yang amat sulit. Pertama, kita harus berjuang untuk bertahan hidup, dan yang kedua, kita dipaksa harus mengikhlaskan dengan sepenuh hati orang yang amat kita sayangi. Setelah itu, kontainer yang semakin lama semakin tenggelam, yang Mia sendiri harus membuat rakit agar bisa membuat mereka bertahan lebih lama. Saat itu pula Mia melihat ada seekor burung camar yang menandakan bahwasannya saat ini mereka sudah dekat dari sebuah pantai, yang lantas membuat Mia sangat senang. Ketika berada di dalam kontainer yang air sendiri sudah memenuhi isi kontainer, dan Mia hendak ingin mengambil sebuah Tupperware yang berisikan sebuah makanan pemberian terakhir dari Nico, tiba-tiba kaki Mia tersangkut yang membuat Mia hampir saja mati tenggelam, dan untunglah tali yang mengikat Mia bisa dipotong sehingga Mia dapat terselamatkan. Namun saat kontainer sudah tenggelam, sang bayi pun menghilang karena terbawa ombak yang membuat bingung dan panik dibuatnya. Lalu tiba-tiba seekor paus pun lewat dan menyemprotkan air dan mengenai wajah sang bayi, yang membuat si bayi menangis sehingga Mia bisa segera menghampirinya. Dan di sini terjadi adegan film seperti Titanic, yang dimana Mia harus setengah badan berada di dalam laut. Setelah mengambang semalaman, terlihat Mia sudah sangat di ujung perjuangannya. Lantas Mia membuang sisa makanan yang membuat para burung camar berdatangan. Dan tak jauh dari itu terlihat sebuah kapal yang sedang mencari ikan. Dan melihat hal aneh yang dimana perempuan itu melihat burung camar yang sedang mengerubuti sesuatu. Dengan segera mereka pun menghampiri apa yang dilihatnya, dan begitu kagetnya mereka ketika mereka melihat terdapat sebuah bayi yang sedang mengapung di lautan lepas. Dan saat di tengah kebingungannya itulah si wanita melihat sebuah tali yang saat ditariknya, ternyata itu adalah Mia yang mengikatkan sebuah tali ke lengannya. Setelah itu terlihat Mia sudah tak sadarkan diri. Dengan segala usaha mereka membantu pernapasan Mia agar tersadar, namun usahanya sia-sia. Ketika usaha terakhir dilakukan dan ya ternyata Mia masih hidup, dan film pun berakhir. Fun fact pada film ini adalah yang awalnya nih ya, saya kira film ini adalah kisah nyata karena ada adegan di mana Mia berkata kepada si bayi pas dirakit tuh, kita harus selamat, kita harus nyeritain kisah kita ke semua orang. Namun faktanya ya film ini sebuah karangan biasa gitu yang dibuat kayak survival di tengah laut ya. Kalau gitu kan adegan akhirnya tuh harus kena gitu ya kan, nggak selesai pas sadar terus gendong bayinya tamat gitu, nggak gitu harusnya kan, harus dibuat lebih lagi. Tapi ya sudahlah, namanya film kan.
Kami tim Sangkakarya izin pamit. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.